dan Lisa. Saya pertama kali ketemu Yohanes dan Lisa ini secara ya dibilang kebetulan ya enggak. Saya tahu-tahu di WA sama cici saya. Lalu dia bilang, saya di DM sama orang minta nomor teleponmu. Udah aku kasih, nanti kamu di WA. Lalu saya di WA sama Lisa. Di WA sama Lisa, datanglah Lisa. Oh, Lisa nggak mau naik ya? Datanglah Lisa. Lisa ini datang waktu itu saya naik sana. Rambutnya kuning, wajahnya lusuh. Begitu duduk dia bercerita, dia cuma bisa nangis. Dia bercerita sambil nangis, bercerita sambil nangis, bercerita sambil nangis. Lalu saya berkata apa? Kamu berhenti nangis. Nangis gak akan melunasi utangmu. Saya bilang gitu, berhenti nangis. Ayo cerita. Oke, shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, perkenalkan, nama saya Yohanes. Saya sudah berkeluarga. Anak saya satu cowok, usianya 14 tahun. Saya bekerja di sebuah karoseri yang ada di Kota Malang ini. Oke, singkat saja, mungkin saya akan bersaksi ya. Semoga dengan kesaksian ini bisa menguatkan kita semua. Singkat saja, kejadian awal waktu itu sekitar tahun 2018 akhir, di mana saya memiliki pinjaman di bank, Nah, pada awalnya sih tidak ada masalah, tapi karena kita ada kebutuhan ABCD, akhirnya pinjaman itu sempat terlambat. Dan saya berpikir gimana caranya kita untuk membayar pinjaman itu. Singkat cerita, waktu itu tahun 2018 akhir itu ada yang namanya pinjaman online. Saya coba kok gampang ya. Nah, dengan itu saya bisa menutup angsuran yang ada di bank itu. Tapi nggak terasa itu menjadi malapetaka buat saya sekeluarga. Dimana waktu yang diberikan semakin pendek, bunganya semakin besar. Tiba saatnya saya berada di posisi 0. Semuanya sudah macet, nggak ada jalan keluar lagi. Itu kira-kira bulan Maret akhir lah. Waktu itu saya ingat betul, hari Rabu masih doa malam gini, ada altar call di depan. Waktu itu saya dan istri maju ke depan. Ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita berdoa. Waktu itu kebetulan Pastor Edwin yang mendoakan kita. Jadi waktu itu tanyai, kamu suami istri? Ya, akhirnya didoakan sama Pastor Edwin. Nah, setelah didoakan itu, istri saya ini dalam beberapa hari ke depan dia ngomong sama saya, coba sih kita nyari kontaknya Pastor Edwin. Kita cari ketemu, yaitu isinya Pastor Edwin itu tadi. Akhirnya dikasih kontaknya. Istri saya hubungan langsung sama Pastor Edwin. Kita ketemuan, kita menceritakan bla 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 bla. Benar yang disampaikan Pastor Edwin tadi. Ya, sebagai manusia biasa, istri saya nangis di sana. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kita punya satu jalan keluar. Saya punya aset. Rumah saya akhirnya saya jual. Tapi jual rumah itu juga nggak gampang waktu itu. Butuh proses semuanya. CRV mengajarkan beberapa hal sama saya. Yang pertama, saya diajarkan sama istri doa mengucap syukur. Wah, sulit banget ya kita dalam masalah seperti ini bingung semuanya, udah jatuh tempo, bayar pakai gimana? Nah, gimana caranya kita doa mengucap syukur? Waduh. Biasanya kalau kita doa kan biasanya kita minta-minta sama Tuhan ya. Ini doa mengucap syukur. Oke, baik. Terus yang kedua, diajarkan lagi puasa perkataan. Nah, yang ketiga, saya disuruh bawa minyak urapan.
Dan itu benar-benar kita lakukan di rumah kita. Dengan iman, malam-malam saya benar-benar ingat sama istri, saya olesi beberapa sujud rumah saya itu, dalam nama Yesus rumah saya laku, dalam nama Yesus rumah saya laku, hutang saya lunas. Waktu terus berjalan. Kita sebagai manusia tahu, kita kepingin cepat selesai ya, tapi saya tahu Tuhan selalu punya waktu yang terbaik buat kita. Setelah beberapa waktu, 1 bulanan lah kira-kira, ada satu pembeli dan saya kaget, harganya itu persis di bawah sedikit yang saya tawarkan. Akhirnya deal-dealan, puji Tuhan, harga yang saya turunkan sedikit, dia akhirnya memenuhi. Wah, berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Nah, di situ apa yang nggak mungkin ya bagi saya ya, tentang doa mengucap syukur, terus kekuatan kata-kata kita, saya ucapkan terus itu, terus nggak lupa untuk memberi minyak urapan ke setiap sudut rumah kita ya, kita terus berdoa. Dan juga yang pasti saya lakukan di rumah, kita selalu mendengarkan radio Sangkakala FM ya, karena itu menguatkan kita semua yang khususnya yang ada di rumah ini. Nah, setelah laku, otomatis semua hutang saya lunas. Saya tidak punya pinjaman lagi. Nah, setelah itu kita berdoa lagi, kita minta rumah, dan puji Tuhan, Tuhan sediakan rumah itu yang saya tempati sekarang ini. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, sesulit apapun, masalah apapun, kita harus tetap datang kepada Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Meskipun kita tahu waktu yang kita perlukan ini nggak sedikit, tapi itu Tuhan melihat kita tetap setia atau enggak. Waktu itu Pastor Evin juga sempat ngomong ke saya, "Yuk, kalau Tuhan sudah selesaikan masalahmu, apa yang akan kamu lakukan?" "Oke sih, aku akan balik pelayanan. Aku akan melayani Tuhan lagi." Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Mungkin kesaksian ini bisa menjadi kekuatan bagi saya, saudara sekalian. Saya tahu meskipun kita memiliki masalah yang besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Amin.